Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke penjelasan mengenai kertas kerja. Lanjutan dari yang kita bahas sebelumnya, yaitu pekerjaan lapangan ya. Nah, kertas kerja ini apa sih? Kertas kerja itu adalah kumpulan catatan ya, yang isinya adalah informasi yang kita peroleh dan analisis-analisis yang kita lakukan selama dari proses kita melakukan pekerjaan lapangan audit itu sendiri. Jadi kita temukan temuan misalnya atau rekomendasi apa yang akan kita berikan kepada klien, kepada pihak yang kita audit, itu semuanya kita rangkum ke dalam kertas kerja. Di sini kertas kerja ini adalah bentuknya untuk dokumentasi ya. Nah, dokumentasi apa aja yang harus ada di dalam kertas kerja itu yang pertama kita harus memasukkan rencana audit. Kemudian apa saja pemeriksaan yang kita lakukan, evaluasi apa saja, khususnya mengenai sistem kontrol. Kemudian prosedur-prosedur audit apa saja yang sudah dilakukan, informasi apa yang kita peroleh selama melakukan kegiatan pekerjaan lapangan saat kita melakukan audit, serta kesimpulan apa yang kita capai. Kemudian juga penelaahan kertas kerja oleh penyelia. Jadi maksudnya kertas kerja itu kan dibuat oleh seorang auditor, baik itu junior auditor atau senior auditor, tergantung dengan luas ataupun kesulitan dari akun itu sendiri ya. Nah, setelah itu kita juga harus mengingat bahwasanya kertas kerja itu akan ditelaah oleh penyelia kita. Pihak penyelia di sini adalah bisa supervisor kita atau yang lebih tinggi dari posisi lebih tinggi dari kita. Tentu dalam kertas kerja itu nanti akan berupa laporan audit itu sendiri ya, walaupun bentuknya adalah ringkasan sementara. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi apa, rekomendasi apa yang akan bisa kita berikan kepada pihak yang kita audit. Oke. Selanjutnya, kita harus tahu juga fungsi kertas kerja. Jadi, kertas kerja itu dibikin agar dapat mendukung laporan audit itu sendiri, terutama untuk menyimpan informasi-informasi yang kita peroleh dan untuk mengidentifikasi kemudian mendokumentasikan temuan-temuan audit, karena kertas kerja ini yang punya hak itu adalah auditor ya. Jadi semua hal yang kita temukan itu harus kita catat dalam kertas kerja. Nah, di sini juga bisa mendukung pembahasan dengan karyawan operasi. Jadi maksudnya waktu kita melakukan pekerjaan lapangan, ada hal-hal yang harus kita observasi, yang harus kita wawancara, teknik-teknik wawancaranya, itu bisa kita pakai dengan bantuan dari kertas kerja yang kita punya, gitu ya. Kemudian menjadi dasar bagi penyelia dalam menelaah tentu sampai sejauh mana pekerjaan audit yang kita kerjakan itu bisa kita pantau, bisa dilihat, bisa dipantau sama penyelia kita dalam kertas kerja. Tentu juga sebagai dukungan dan bukti untuk memecahkan masalah kalau terjadi fraud atau kecurangan ya. Dan sebagai sarana juga untuk mengevaluasi pekerjaan audit itu ya. Ini kaitannya sama bagian internal dari tim audit itu. Jadi kita bisa tahu udah sampai sejauh mana kita melakukan pekerjaan internal audit ini. Nah, kemudian bisa dijadikan latar belakang dan juga referensi untuk melakukan penelaahan selanjutnya. Ini bisa untuk auditor berikutnya atau juga untuk manajemen ya, sebagai bahan pertimbangan mereka. Kemudian, nah ini kaitannya ya, penelaahan rekan sejawat. Jadi bisa saja dalam proses kita melakukan perikatan audit yang bersangkutan, auditor yang bersangkutan mungkin berpindah tangan atau pindah orang atau dilakukan dengan tim yang baru gitu. Ini memudahkan sekali tim sejawat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh tim sejawat yang lalu kalau semua termasuk di dalam kertas kerja.
Dan tentu saja ini adalah bagian daripada dokumentasi yang memang harus ada untuk setiap kertas kerja untuk perikatan audit. Ya. Untuk dokumentasi sendiri, kita harus memperhatikan bentuk kerapian, seragam, dapat dipahami, relevan, ekonomis, lengkap, sederhana, dan disusun secara logis. Kesemuanya ini biasanya untuk masing-masing perusahaan itu memiliki template masing-masing yang berbeda ya. Template tersebut disesuaikan dengan standar pendokumentasian sesuai dengan peraturan audit ya, baik secara PSAK, secara internal auditnya, dan secara internasional. Apalagi kalau dia perusahaannya multinasional. Itu harus benar-benar diperhatikan. Tidak bisa kita punya template berbeda-beda. Misalnya untuk template kas, bentuknya, indeksnya itu nanti beda dengan template piutang. Tidak bisa. Jadi itu harus satu bentuk yang seragam. Oke, kemudian ringkasan kertas kerja juga harus kita masukkan sebagai pertimbangan ya. Apa aja yang akan kita ringkas dalam kertas kerja. Segmen-segmen audit. Jadi bagian apa aja yang mau diaudit dulu itu harus ada. Kemudian statistik, sampai sejauh mana kita sudah melakukan progres pekerjaan audit kita. Kemudian rapat ya. Dalam prosesnya kegiatan audit ini di dalam kita melakukan pekerjaan lapangan, biasanya terjadi rapat di situ ya, baik itu rapat dengan anggota sesama tim audit internal tersebut atau rapat yang akan kita lakukan dengan pihak manajemen. Nah, kesemuanya itu adalah sebagai bahan juga untuk kita catat di dalam pos kerja. Nah, ini untuk meringkas juga program audit. Program audit itu dibuat sebelum kita melakukan pekerjaan lapangan. Jadi di kertas kerja ini juga ada ringkasan program audit. Dan terakhir adanya ringkasan temuan. Nah, ini yang paling penting ya. Pada saat kita melakukan pekerjaan lapangan, sebenarnya utama itu harus menemukan hal-hal yang di luar standar atau temuan audit. Nah, temuan audit inilah yang harus kita jadikan bahan dalam kertas kerja kita. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk memberi indeks dan referensi silang di dalam kita melakukan membuat kertas kerja. Jadi dengan adanya indeks dan referensi silang itu akan memberi kemudahan bagi auditor itu sendiri dan juga untuk penyelia memeriksa kelengkapan kertas kerja yang dibuat sesuai standar atau tidak, kemudian apakah semua yang dimasukkan dalam laporan yang dimasukkan dalam kertas kerja itu memang sudah kita diskusikan juga kalau ditemukan misalnya fraud yang kita anggap fraud atau tidak adanya kecurangan, ataukah itu sudah benar-benar kita diskusikan dengan klien. Jangan sampai apa yang kita tulis itu misleading ya dengan kenyataan yang sebenarnya. Oke, di sini kita kasih contoh ya. Nah, ini contoh dimana kalau kita bikin kertas kerja untuk neraca misalnya nih, di sini, nah yang ini adalah indeksnya ya, indeks yang dimaksud. Kemudian indeks silang itu ini. Jadi indeks silang itu adalah saat data satu kertas kerja dipindahkan atau dibawa ke kertas kerja lain itu akan mudah untuk diketahui. Seperti ini kan, A, B, C, ada kas, ada piutang. Jadi pada saat kita melihat kas, kita juga bisa mengkaitkannya dengan piutang misalnya di situ. Jadi ada referensi terkaitnya, referensi silang itu. Oke ya. Nah, ini contoh kertas kerja itu sendiri. Ini contohnya. Misalnya kita melakukan stock of name atau perhitungan perjanjian fisik. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk daripada kertas kerja. Nah, yang ini contoh kertas kerja piutang. Jadi, kita melakukan pemeriksaan pada saat kapan ini. Kita lihat ada cakupannya,
cakupan kerugian piutangnya berapa, penghapusannya berapa, sisa cadangan berapa, kerugiannya berapa. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah yang kita kasih catatan ini. Oke, selanjutnya adalah pada saat kita melakukan pengerjaan kertas kerja ya. Ini contohnya tadi. Jadi di sini ini yang membuat adalah auditornya, misalnya namanya Darmawan di sini. Nah, ini kita melakukan kertas kerja piutang, kita lihat dulu cadangan kerugian piutangnya, kita cek bagaimana. Kalau memang sudah sesuai dengan saldo per 31 Desember ini tahun 2006 misalnya, kita akan tulis sudah sesuai. Kemudian sudah ditelusuri ke jurnal umum dan memo penghapusan. Jadi kita periksa, kita cek jurnal umumnya, kemudian kita cek juga memo penghapusan piutangnya yang ada di klien ya. Selanjutnya, apakah sesuai dengan cadangan kerja piutang per 2007? Ini tentu akan kita lihat di laporan keuangan berikutnya ya. Nah, yang terakhir sesuai dengan beban kerugian piutang tahun 2007. Jadi kita juga lihat beban kerugian piutang kita, adakah piutang yang tidak tertagih, segala macam kita cek di laporan yang disediakan oleh manajemen ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita contohkan kertas kerja audit persediaan. Ada kertas kerja utamanya di sini, kemudian baru ada pendukungnya. Jadi, daftar persediaannya kita bikin, kemudian surat konfirmasi dari pihak ketiga kita bikin juga. Surat konfirmasi maksudnya apa? Jadi, pada saat kita melakukan cek ya pada akun persediaan, kita memang periksa itu ke gudang misalnya. Nah, di gudang kita ada sekian persediaan yang dimiliki. Ternyata waktu kita cek di akun persediaan yang ada di dalam neraca, ada sejumlah persediaan yang masih di supplier misalnya, tapi kita sudah bayar gitu ya, misalnya bayar di muka. Nah, itu bisa kita cek dengan cara mengkonfirmasi melalui surat atau melalui telepon, melalui email ke pihak yang memiliki yang kita punya persediaan tadi gitu ya. Jadi kita telepon juga bisa, tapi dia biasanya bentuknya tertulis, jadi kayak surat konfirmasi tertulis gitu. Nah, ini surat representasi dari klien atau pihak profesional. Ini kalau memang kita memerlukan perhitungan, misalnya perhitungan persediaan ini memerlukan telaah dari para profesional lain, kita bisa konfirmasi juga ke profesional lain tersebut. Kemudian analisis perhitungan persediaan produk dalam proses. Nah, ini kalau memang kita punya persediaan produk dalam proses, misalnya kita adalah perusahaan manufaktur ya. Oke, kemudian, nah ini contoh kertas kerja juga ya. Jadi kita cek berapa saldo sampai akhirnya, lalu kita berikan keterangan seperti kita bikin keterangan di contoh yang pertama tadi. Nah, ini bisa dibuat oleh siapa, direview oleh siapa. Nah, review ini adalah penyelia yang dimaksud ya. Oke, selanjutnya ada kertas kerja proforma. Jadi kertas kerja proforma itu apa sih? Itu adalah kertas kerja yang mengandung informasi standar. Jadi enggak yang benar-benar rumit, tidak hal semua mesti dimasukkan. Jadi itu seperti informasi standar ya, yang berguna bagi auditor untuk khususnya mengingatkan hal-hal penting apa saja yang ada di dalam audit. Nah, bentuk dari kertas kerja proforma ini satu perusahaan-perusahaan lain itu tentu berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka jadikan standar hal penting tersebut. Ya. Nah, jadi dia berbeda-beda ya. Intinya, tapi kertas kerja proforma ini harus membantu, tapi tidak boleh membatasi auditor, sehingga akan meyakinkan bahwa hal-hal signifikan walaupun ditulis secara sederhana, secara standar itu sudah tercakup di dalam kertas kerja tersebut ya. Ini bisa jadi kertas kerja sementara juga kalau misalnya audit itu dilakukan secara interim, audit itu dilakukan secara
4 bulanan, setengah tahunan gitu ya, sebelum kita akhirnya melakukan audit full di akhir tahun. Audit full untuk akhir tahun ya, yang mungkin akan diaudit di bulan Februari, Maret gitu ya, sebelum kita lapor ke pajak biasanya berkaitan juga. Nah, ini ada otomatisasi kertas kerja Bank Nasional. Jadi, dengan kemajuan teknologi saat ini, kertas kerja itu tidak lagi manual saja gitu ya, tapi kertas kerja itu bisa berbentuk otomatisasi. Namanya Bank Nasional. Nah, ini maksudnya Bank Nasional ini, bahwasanya kertas kerja itu pakai suatu inovasi ya. Jadi dia ada inovasi sendiri, namanya itu medianya biasanya salah satu medianya, salah satu yang bisa dipakai itu Lotus Note biasanya. Nah, dia Lotus Note ini karakteristiknya ada refleksi informasi di situ. Jadi, auditor dapat memiliki salinan basis data tanpa harus pergi kantor lagi untuk mengeceknya gitu ya. Kemudian ada standarisasi kertas kerja dahulu dan yang diatur terlebih dahulu gitu ya. Kemudian ini penghubung elektronik yang secara otomatis membawa auditor ke dokumentasi yang lainnya. Juga memungkinkan penyelia untuk melihat keseluruhan audit pada satu waktu gitu, tidak harus dicek semua, tapi melalui media Lotus Note ini semua bisa teringkaskan di sini gitu ya. Bisa juga menjadi alat kontrol di sini. Misalnya bisa langsung kita hubungkan dengan PC, dengan sistem surat elektronik, sangat-sangat membantu sekali, sangat-sangat meringkas dengan kemajuan teknologi, khususnya misalnya penggunaan media Lotus Note ini ya. Oke, kemudian kertas kerja elektronik. Nah, kertas kerja elektronik ini maksudnya kertas kerja ini kita buat dalam bentuk soft copy gitu ya, dalam bentuk elektronik ya. Walaupun memang manualnya tetap harus ada karena itu harus disimpan ya, disimpan oleh auditor itu sendiri. Oke, ada tekniknya yang bisa dipakai kalau elektronik, misalnya dengan computer assistant audit teknik, ada teknik tersendiri di sini. Ada juga memakai rekayasa sistem berbantuan komputer ya. Ini disesuaikan aja sama kemampuan SDM-nya nanti dan juga kira-kira yang bisa dimanfaatkan dan efektif efisien oleh internal audit di suatu institusi sendiri. Oke. Penalaan kertas kerja. Nah, kalau penalaan kertas kerja ini dilakukan oleh penyelia ya. Jadi, mulai dari laporannya, rencananya, umum, pekerjaan, supervisi, semua penalaan kertas kerja ini dilakukan benar-benar harus sesuai dengan standar dan dipastikan kertas kerja tersebut sudah dicek, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Dan kertas kerja yang dibuat, misalnya ada temuan-temuan di situ, memang benar-benar sudah didiskusikan dengan klien ya, dengan manajemen, apakah memang benar yang kita anggap itu sebagai fraud itu memang fraud atau ada notes lain di situ yang harus kita pertimbangkan, material atau tidak. Kalau tidak material itu bisa saja bukan fraud sebenarnya. Jadi hal-hal itu harus benar-benar ditelaah secara matang, secara baik ya. Nah, kontrol atas kertas kerja itu sebenarnya yang melakukan kontrol itu adalah yang memiliki ya, karena yang memiliki adalah auditor, maka auditor yang memiliki kendali penuh, akses penuh terhadap kertas kerja. Nah, pada saat kita melakukan audit di pekerjaan lapangan, kertas kerja ini emang kita tulis saat itu kita tulisnya ya. Jadi pada saat proses tersebut kita juga langsung menulis apa saja yang kita temukan, temuan-temuan, fakta-fakta, semua kita tulis di sana. Dan untuk penyimpanannya, sekali lagi, ini penyimpanannya dilakukan dan hak akses yang memiliki itu adalah si auditor itu sendiri. Ya, jadi tim auditor itu sendiri. Kepemilikan milik kantor akuntan pabrik kalau di akuntan pabrik, tapi kalau internal berarti milik dari internal audit itu sendiri. Oke.
Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai kelas kerja dalam proses internal audit. Oke, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai internal audit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.